kerja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad al-ali sahbihi wasallam. Selalu kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan tidak lupa, semoga Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, sampai para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kuliah kali ini, ke-14, tidak terasa sudah hampir habis. Jadi tinggal satu kali kuliah lagi, tinggal pertemuan 15 pekan depan. Setelah itu minggu tenang dan ujian akhir semester. Sekarang kita perkuliahan ke-14 ini membahas tentang perencanaan sistem irigasi. Jadi pembahasannya ini dari beberapa aspek secara menyeluruh ya. Ini bukan cuma teknik. Kalau kita lihat di sini pembahasan dari para juala ini yang membuat tulisan ini, yang dia bahas sebagai suatu sistem irigasi. Irigasi itu satu sistem, jadi akan ada hubungannya dengan satu dengan lainnya, saling berkaitan. Satu subsistem dan subsistem lainnya saling berkaitan. Nah, untuk membuat irigasi ini perlu adanya permintaan dari masyarakat, di mana masyarakat biasanya pertanian, aktif pertanian, membuat pertanian, dibutuhkan irigasi untuk mengairi pertaniannya. Nah, dari situ kemudian lakukan studi apakah layak atau tidak ini dibuat pertanian. Untuk itu ada ahli tanah, ahli pertanian tanaman pangan yang melakukan analisa kelayakan. Ada juga sosial ekonomi ahlinya. Nah, kita juga salah satunya. Jadi sipil ini salah satu tenaga ahli untuk melakukan analisa studi kelayakan, baik ahli hidrologi, ahli irigasi, hidrologi airnya, ahli tentang irigasi ya, bagaimana pengairannya. Ada geodesi, ada ahli geologis, ada juga ahli lingkungan. Ini masuk sipil dan lingkungan. Nah, perlu ada sosialisasi, penyampaian ke masyarakat setempat, sampaikan pada tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi, LSM, bupati dan anggota dewan. Kalau perlu. Jadi, intinya memang perlu ada analisa kelayakan sehingga dibuatlah sebuah jaringan irigasi itu yang akan menguntungkan masyarakat, akan membawa manfaat bagi masyarakat, akan menguntungkan bagi mereka yang aktif di bidang, khususnya di bidang pertanian. Tapi tentunya bukan cuma pertanian, untuk kebutuhan masyarakat juga bisa. Air bisa digunakan kepentingan yang lainnya. Pabrik, untuk sekolah, kehidupan sehari-hari semua membutuhkan air. Nah, di sini kalau kemudian dilakukan investigasi, yang mengumpulkan data untuk melakukan penelitian layak tidaknya dibuat irigasi oleh para ahli tersebut. Nah, datanya yang dikumpulkan itu adalah data hidrologi, klimatologi, cuacanya, sosial ekonomi, bagaimana kondisi masyarakatnya, dan lain-lain. Ada peta, digunakan itu ukuran 1:5.000, ukuran situasi. Jadi tanah-tanahnya itu dibuat peta yang kena proyek tentunya. Ada survei geologi, tanahnya, mekanika tanah, orang teknik sipil ini. Digambar, kemudian layout, dibuat layoutnya,
bagian-bagiannya, kemudian diukur trasenya, tentunya di tempat yang masyarakat, tanahnya masyarakat yang akan mendapatkan menjadi tempat pertanian. Trase, penggambaran trase, nah, digambar juga trasenya. Kemudian direncanakan trase saluran dan bangunan. Nah, kemudian digambar salurannya, bangunan dan bangunan-bangunannya, dan sosialisasi ke masyarakat dan pejabat. Nah, apa yang dibuat? Nah, ini ada RAB, ada dokumen tender, dokumen prakualifikasi. Ini kalau ikut ditenderkan. Kemudian laksanakan bangunannya secara fisik. Nah, ini ada penjelasannya dari atas tadi itu. Nah, ada permintaan masyarakat ini untuk membangun jaringan irigasi. Kemudian dilakukan analisa kelayakan oleh ahli pertanian, sipil, lingkungan, geologi, geodesi, sosial ekonomi. Apakah layak atau tidak? Setelah studi kelayakan, diukur, dibuatlah peta 1:5.000, 1 cm, 5.000 cm di lapangan, 1 cm di kertas. 1 cm di kertas atau 50 meter di lapangan. Ada survei geologi dan mekran. Kemudian digambar layout-nya, nah, kemudian diukur trase, digambar hasil pengukuran, didesain lagi, digambar kembali, ya, salurannya digambar dan bangunannya. Nah, kemudian muncul tender ya, di tender prakualifikasi, siapa yang dapatkan pembangunan tersebut, pelaksanaan proyek pembangunan tersebut oleh perusahaan mana yang akan dipilih, nah, ini melalui tender. Kalau dilaksanakan fisiknya pembangunannya. Itulah skema pelaksanaan proyek. Nah, sekarang kita bahas ini pengertian irigasi. Ya, sudah, insya Allah sudah dibahas sebelumnya apa itu irigasi. Nah, ini salah satu penjelasan kembali, mengingatkan materi sebelumnya. Irigasi itu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Dan di samping itu, air irigasi bisa digunakan keperluan lain. Jadi intinya kebutuhan pertanian ya. Walaupun bisa untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, pengaturan dalam kota, nah, banyak ya penggunaan air. Nah, sumber air yang digunakan irigasi itu tentunya ada air permukaan tanah. Di permukaan tanah itu sungai yang biasa ini kita lihat di Bandung, danau juga ternyata embung, dan ada groundwater, air tanah juga bisa menjadi sumber air irigasi. Tapi rata-rata menggunakan sungai ya. Untuk ili, diboleh untuk menggunakan sungai. Jadi temannya satu persatu masuk. Kemudian sistem irigasi ada 3 golongan sistem irigasi. Sederhana ini bisa kita lihat sini. Pemeliharaannya, bangunan itu dilakukan oleh para petani. Terdapat di pegunungan. Sumber airnya dapat dari sungai-sungai kecil yang mengalir sepanjang tahun. Nah, ini irigasi sederhana. Ini bangunannya dari bronjong, tumpukan batu, buat sangat sederhana. Ada irigasi setengah teknis. Nah, ini seluruh pengaturan sini, pengaturan air cukup dipasang di balok, sekat, cuma disekat saja. Ini pengaturan debitnya tidak dapat dilakukan dengan baik. Pembagian pengaturan ini dapat ditingkatkan bertahap dari sistem irigasi teknis. Ini sudah tingkat teknis. Siapa yang membangun sini? Ya, pemerintah. Dalam hal ini PU, Departemen PU. Jadi bangunan ini permanen atau setengah permanen. Untuk irigasi teknis, nah ini sudah dibangun jaringan teknis semua konstruksi permanen.
dilengkapi dengan pintu air, alat ukur debit. Nah, di sini bisa dibaca-baca materinya. Ini paknya juga ini, hidup sambil. Nanti bisa dibaca-baca ya. Bangunan Ya Pak, nanti tentang dibaca-baca. irigasi. Nah, ada bangunan-bangunan juga, bangunan penyadap, ada bangunan saluran primer induk, saluran sekunder, saluran tersier, ada saluran pembuang sekunder dan tersier. Nah, ini ada jaringan irigasi dan bangunan, skema jaringan dan skema bangunan di sini. Apa itu skema jaringan irigasi? Gambaran menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung ya, sampai ke petak-petak tersiernya. Kalau skema bangunan menampilkan khusus jumlah dan macam bangunannya saja. Tiap ruas saluran. Dan jaringan irigasi lebih luas. Ada istilah-istilah ini bisa dibaca. Sumber air apa itu, daerah irigasi, apa itu daerah irigasi, jaringan irigasi, apa itu jaringan utama, jaringan tersier, ada jaringan tersier, ada juga petak, ya, petak tersier. Ada jaringan sekunder, ada petak sekunder. Ada beberapa istilah ini. Ya, ada banyak istilah di sini. Ada waduk, ada ombung, bangunan air, bandung atau bangunan sadap utama, ada bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap, bangunan silang banyak materinya nih. Banyak istilah-istilahnya. Jadi kita lanjut saja. Nah, ini perkiraan penggunaan tanah ada luar biasa. Untuk pengerangan sawah, untuk sawah, ya, ini yang paling banyak di sini adalah kayu-kayuan. Nah, jadi hutan paling banyak. 1 juta. Tahun 85, 90 berkurang 19 juta, 95, 9 juta. Ada juga perkebunan. Nah, kalau sawah di sini 7.000 hektar. 8.400 hektar. Jadi ini bisa dibaca-baca di materi. Jadi kita lanjut saja. Ya, aturannya ada tentang irigasi. Ini pengertian irigasi pada PP Peraturan Pusatnya nomor 23 tahun 82. Ini contoh penjelasan produksi. Ya, jumlah produksi tahun 2008 di provinsi-provinsi di Indonesia banyak ya, dan produksinya. Seharusnya Indonesia bisa mandiri dalam pengelolaan. Kalau pertanian, ya bisa kita lihat Jakarta contoh bisa ekspor ke Palestina ya, karena cukup untuk kebutuhan provinsi Jakarta. Di tingkat provinsi ya, ibu kota ibu kota juga, tapi juga provinsi, termasuk provinsi. Ya, kalau sayur-sayuran di Indonesia ini rata-ratanya karot, nah, ini makanannya kelinci, potatoes, kentang, cabai, cabai ada cili, cabai, dan seterusnya. Ini perencanaan peta irigasi. Nah, ini juga kalau sampaikan ini bosan orang mendengar. Jadi silakan dibaca, ini bagusnya di bertanya. Ada tahapan-tahapannya ini. Ini membahas tahapan-tahapan. Mengenai perencanaan peta irigasi. 1, 2, 3, 4. Nah, tahapannya. 6, 7, 8, 9, 10 sampai 18. Ini kelihatan jaringan. Ini sungai yang merah kalau tidak salah ya. Ada warna. Warna-warna juga bisa diberikan. 19, nah ada tahapan-tahapannya. 19. Sarungan dimensi
Perhitungan dimensi juga sudah ada ini. Perhitungannya, rumus-rumusnya ini sudah ada. Tinggal dipraktikkan dalam menyusun tugas besar kan bisa digunakan. Tahapan 1, 2, 3 ini untuk saluran. Jika saluran belum ada, langkah-langkah perencanaan ini sudah ada. Contoh tabel yang digunakan dalam perhitungan ini ada. Ini untuk saluran induk. Jadi kita singkat-singkat saja, inti-intinya saja. Ya. Ini menghitung saluran induk. Nah, rumusnya sudah ada. Tinggal dihitung. Makan kalkulator cepat selesai. Saluran sekunder juga dan tersier sudah ada perhitungannya. Ini sama, coba-coba dapatkanlah hasil. Nah, apa lambat tuh? Ya, ya, gangguan programnya. Ya, hilang, tanya. Hilang materinya. Oh ini masih ada lagi. Nah, lokasi bendung. Nah, setelah itu digambar. Nah, ini gambarannya lokasi rencana bendung. Ini gambar kontur namanya nih. Nah, ada ketinggiannya 65, 60, dari yang tinggi ke rendah 55, 5 meter. Jadi digambar konturnya. Jadi peta yang ada, ambil data, kemudian ya mulai dibuat lokasi bendungnya. Ini sungai, di sini dibantu. Dibuatlah kemudian jaringan-jaringannya. Sebelah sini, nah jadilah jaringan-jaringan. Bendung dibuat jaringan. Buatlah bangunan. Ya, dari titik 0, 1, titik 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, quarter. Itu juga salurannya dan petak. Petak primer, petak. Ada jaringan primer, salurannya, ada juga petak primer. Ada jaringan sekunder, dari petak sekunder, seterusnya. Ini kita lihat. Diwarnai bahkan, diwarnai. Aturan mewarnainya. Bisa diwarnai. Kemudian ini titik-titiknya, bangunannya dengan data-datanya. Masing-masing punya data ketinggian muka airnya. Ya, sama dengan irigasi. Luas hektarnya ada, tersier, titiknya ada. Kemudian ini sudah akhir, ini gambar ini berarti sudah akhir. Ini bangunan-bangunannya, penjelasannya juga sudah ada di sini. Bagi sadap, punya bangunan pagi, begini, terjun begini, gorong-gorong begini, jembatan gambarnya begini, jembatan tidak ada ya, tempat miring. Jadi ini bangunan bagi sadap ini. Kalau ini gorong-gorong berarti ada gorong-gorong. Ini bangunan sadap. Yes. Terus kemudian ini dimensi salurannya. Setelah dihitung, didapatkanlah dimensi salurannya. Ini kecil, nanti bisa diperbesar untuk membacanya. Dari titik-titiknya, dapatkanlah data ini dari perhitungan sudah. Kemudian berikutnya lagi, nah masih dimensi saluran. Setelah dihitung, dibuat dalam bentuk tabel. Nah, ini kemudian titiknya. Titik ketinggiannya 65. Sama muka air ya. Ini muka airnya. Ketinggian muka airnya di titik masing-masing. B1, BA, BK, nah, dan seterusnya. Kemudian nah, dibuat lagi gambar bencana muka airnya ini.
Ini titik-titiknya juga ini. Ketinggian. Nah, elevasi muka airnya. Jadi sebelum digambar ini, datanya dimasukkan di sini, kemudian digambar muka airnya. Nah, 3 misalnya, 64. Di sini ada angka ini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64, 70. Ini ada angkanya. Bisa dilihat sini. Ada angka di sini. Ya, jelas ya. Jaraknya 50. Ada lagi yang baru masuk. Jadi ini gambar dari data. Gambar muka air ini dari atas ke bawah tentunya. Menurun. Titik-titiknya muka air yang gambar di atas. Kemudian yang hampir terakhir ini muka airnya, profil lintang, ini sungainya, saya lihat titik-titiknya, kemudian selesai. Jadi selesai hasilnya bisa kita lihat pembangunan fisiknya. Jadi ada beberapa tahapan ya dalam merencanakan skema jaringan irigasi. Itu luar biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah irigasi. Ya, jadi demikian sampai di sini. Ya, saya cukupkan materi. Silakan bertanya. Silakan. Ini absen. Adrian, Desi, Fatur Razi, Sadalia, Ihwal, Sida, Muhammad Khalid, Muhammad Ilham, Muhammad Yusuf, Ronaldo, Sedangti Tenggalang. Ada beberapa orang ini. Hati saya kurang tahu kenapa masih bisa foto tidak. Yang foto lama sekali. Bisa, susah. Yang Abdul Razak yang baru masuk. Jadi kita akhir dulu kuliah kita. Ya, saya tutup. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ketikkan